ini kita bertemu lagi dalam Tamu Tribun. Kali ini tamu kita adalah Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Trisnawarman. Di studio kita ini telah hadir melalui Zoom meeting Dr. Trisnawarman. Assalamualaikum dokter. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya. Menjelang sore. Iya, baik dokter. Ini udah masa mudik nih. Setiap kali masa mudik, setiap kali masa libur itu mulai bergaung lagi nih COVID-19. Kan beberapa lama tuh Presiden bilang kita mau mengakhiri pandemi COVID-19 dan memang sudah berakhir ya barangkali ya dokter ya. Mungkin dokter bisa cerita lebih panjang soal ini untuk detailnya seperti apa. Karena warga tuh bingung nih, katanya udah berakhir, tapi kemudian datang lagi info dari Kemenkes pusat katanya sehari itu udah mendekati 1.000 penderita COVID-19 dalam beberapa hari ini. Nah dokter, silakan bagaimana penjelasannya? Ya, terima kasih Bu. Jadi memang COVID ini dari segi itunya masih ada Bu ya. Cuman kita lihat hasil survei dari Kementerian Kesehatan ke seluruh Indonesia, kekebalan kita terhadap COVID-19 ini sudah 99,7% untuk seluruh rakyat Indonesia. Hasil survei kemarin. Nah, positif COVID-nya tapi sudah tidak bergejala berat lagi Bu, paling dia batuk pilek biasa gitu. Jadi makanya sekarang ini apalagi PPKM sudah dicabut ya per Desember kemarin Bu, masyarakat juga karena COVID ya rata-rata nggak mau memeriksakan apakah kena COVID atau tidak, perlu tunggah, mungkin perlu biasa ya, karena cuma dia batuk pilek 2-3 hari hilang ya kan begitu. Jadi untuk terkait mudik ini sampai sekarang edarannya untuk mudik itu dari Kementerian Kesehatan terkait ya jaga kondisi protokol kesehatan, harus mudik Lebaran ini. Tetapi kalau ada vaksin, jadi masyarakat tidak terhalang untuk mudik Lebaran, begitu Bu. Jadi kota alhamdulillah di Sumsel hasil pemeriksaan hanya di bawah 5, jadi tidak di Sumatera Selatan. Kita harapkan Presiden dalam waktu dekat. Terima kasih. Iya, dokter. Ya Bu, gitu. Halo. Dokter, ini kan halo, 3. Bu? Ya halo, halo dokter. Ya halo. Bu. Ya kedengaran dokter. Kedengaran. Kita lanjut dokter ya. Jadi tadi kan dokter menyampaikan bahwa Iya, dokter menyampaikan bahwa tinggal di bawah 5 ya dalam sepekan terakhir yang terdata di pusat itu 3. Nah, kemudian di sini kan seperti dokter sampaikan masyarakat tuh sekarang cenderung menganggap ringan lah ya dokter ya. Kalau demam, batuk kan sekarang nggak lagi periksa. Terus orang sekitar juga nggak takut lagi, orang batuk ya udah biasa sekarang di sekitar kita ya, di tempat kerja. Nah jadi tidak seheboh dulu gitu. Orang biasa aja, orang udah batuk udah biasa aja, nggak perlu periksa. Kalau dulu kan orang batuk diusir kalau ada di sekitarnya. Nah ini jadi tanda tanya, mungkin saja kalau diperiksa kan kita nggak tahu hasilnya bagaimana kalau misalnya warga sekarang batuk atau menunjukkan gejala-gejala COVID-19. Nah, dokter, artinya di sini ada semacam istilahnya masyarakat udah berpikir, oh ya udah sembuh sendiri aja, 3 hari sembuh, 5 hari sembuh gitu dokter ya. Artinya memang penyakit ini bukan lagi hal yang menakutkan. Terus apakah dokter bisa menyampaikan mungkin ya, jadi memang nggak perlu takut karena memang sembuh sendiri, kecuali mungkin orangnya punya penyakit bawaan ya mungkin ya dokter ya. Nah mungkin seperti itu. Terkait ini Bu, kita hasil survei di Kementerian Kesehatan itu terhadap COVID-19 ini warga Indonesia 99,7% kebal sudah Bu terhadap kekebalan terhadap COVID-19 ini. Jadi itulah makanya kalau dia kena COVID
Gejalanya ringan Bu, paling batuk pilek demam karena memang sudah kebal akibat sudah kita vaksinasi sampai booster sampai ke 4 vaksin, sedangkan dari pertama, kedua, booster 1 dan booster 2. Jadi masyarakat ini umumnya merasa katanya sudah kayak pilek biasa, cukup makan batuk pilek, istirahat hilang dia kan. Nah itu apalagi beberapa varian-varian baru daripada COVID-19 ini Bu yang menyerang kita umumnya memang ringan yang sekarang ini, nggak dibandingkan yang dulu Bu ya, yang Delta, yang Omikron, yang juga awal-awal COVID dan ganasnya sama bahaya sekali itu terhadap napas Bu ya dulu. Nah jadi alhamdulillah kita berharap COVID ini sudah selesai di Indonesia dan dunia, walaupun ada dia hanya endemi seperti batuk pilek biasa gitu Bu, kita harapkan. Jadi masyarakat juga karena gejala yang ringan dan tidak bergejala dan juga itu makanya mereka cuek Bu, itu sebetulnya begitu penyebabnya. Kalau dia ada masalah, meninggal, sesak dan sebagainya, itu baru bermasalah pada tahun di pertengahan 2021. Yang Delta bukan banyak orang meninggal itu. Nah itu, jadi masyarakat ini karena sudah banyak kekebalan, jadi mereka menganggapnya cuek Bu, apalagi sudah PPKM. Kita kan sudah bebas, nggak pakai masker. Ya gitu aja Bu. Iya, dokter. Jadi kalau di Sumsel sendiri tadi kan vaksinnya nggak ada ya? Vaksinnya nggak ada. Ya, jadi kita sudah minta yang ada vaksin Covovax dan Sinovac. Sedangkan kita kan untuk booster kan harusnya Pfizer. Pfizer kan sudah nggak diproduksi lagi, sudah habis dari luar negeri. Kita memproduksi vaksin sendiri yang dari Indonesia, yang Sinovac dan Covovax. Nah, kita lagi menunggu arahan petunjuk teknis untuk melegalkan dari Bio Farma bahwa itu yang suntik vaksin Pfizer 1-2 bisa suntik Covovax untuk boosternya, itu kita tunggu. Nah, kalaupun nggak ada vaksinnya, tetap kita buatkan surat kalau saya memang tidak ada vaksin sementara. Nah, itu jadi boleh berangkat dia untuk nggak mengganggu dia di mudik Lebaran gitu Bu. Boleh mudik gitu dokter ya? Boleh dengan surat keterangan tidak ada vaksin. Gitu. Iya, dokter. Iya, dokter kalau bisa dokter sampaikan mungkin ya data terakhir di Sumsel sendiri seperti apa dokter, data COVID-19 misalnya terakhir per tanggal 17 kemarin itu ada sekitar dua pasien positif tapi dia tanpa gejala Bu semua. Iya, tapi aman insya Allah. Di rumah aja di isolasi atau tetap di rumah? Di rumah Bu, mereka minta di rumah istirahat. Rawat jalan ya dokter ya. Terus dokter, kalau data vaksinasi di Sumsel gimana? Yang 1, 2? Ya, yang 1 sudah sekitar 80-an%, yang kedua sekitar 70-an%, yang ketiga sudah sekitar 30-an%, yang keempat baru sekitar 5-8%. Oh iya, dengan kondisi vaksin yang sekarang putus gitu ya? Ya belum ada. Kemarin vaksinnya Pfizer, karena nggak ada ya jadi mundur dulu orang vaksinnya kan begitu Bu. Banyak yang mau vaksin, tapi karena vaksin dari pusatnya terbatas, jadi di stop dulu menunggu vaksin Bu gitu. Iya, artinya dengan ketiadaan vaksin itu tidak menghalangi aktivitas warga ya dokter ya? Untuk silakan mudik surat keterangan. Iya, untuk keperluan termasuk untuk haji mungkin ya dokter ya, nggak perlu lagi ya? Haji memang di sana nggak perlu lagi Bu di haji di sana. Cuma karena penerbangan internasional kan harus divaksin kedua, booster kedua. Nah kita usahakan nanti untuk haji ini kalau bisa pakai Covovax. Kita kan banyak Covovax tuh. Iya, dokter mungkin ada saran untuk para pemudik gimana caranya untuk tetap menjaga kesehatan, terutama supaya misalnya nanti pas habis masa mudik tidak nanjak lagi tuh angka COVID di Indonesia, khususnya di Sumsel ya.
tetap kita jaga protokol kesehatan Bu selama kita mudik ya. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau capek istirahat. Misalnya sedang mengemudi mobil capek istirahat Bu. Kemudian juga makan obat vitamin, obat-obatan dan istilahnya yang bergizi ya, protein cukup, ada sayur, ada buah yang seimbang lah pokoknya Bu gitu. Maksudnya yang cukup Bu ya. Sementara untuk fasilitas kesehatan sendiri, untuk fasilitas ya. Kita memakai masker, jangan lupa memakai masker Bu. Itu masker itu sebagai pencegahan utama kita Bu ya. Iya. Dokter, terakhir mungkin pertanyaan saya. Jadi kalau dulu kan ada rumah isolasi ya, rumah isolasi, rumah kesehatan. Sekarang kan udah ditutup semua ya dokter ya? Ya, lagi kita persiapkan aja kalau suatu waktu ada kasus kita buka lagi ya kan gitu. Iya. Oke dokter, kayaknya udah kita gali. Akhirnya kita pada kesimpulan insya Allah tidak menakutkan lah COVID yang sekarang ini ya dokter ya? Iya, jangan takut insya Allah untuk COVID sekarang, dan juga setiap di jalan-jalan di posko-posko mudik lebaran kita sudah siapkan di seluruh kabupaten kota di Sumsel ada posko-posko kesehatan untuk cek tensi, untuk cek nadi, darah, untuk obat-obatan yang perlu mendesak kita siapkan Bu, sudah ada di posko-posko dimanapun untuk bapak-bapak ibu mudik lebaran. Jadi jangan takut. Dan juga untuk COVID juga di Sumatera Selatan ini di bawah 5 beberapa minggu terakhir, dan juga penularannya juga angka tingkat kesakitannya juga rendah untuk kasus-kasus yang terkena positif COVID ini, hanya batuk pilek biasa. Cukup istirahat, makan vitamin dan bergizi, vitamin dan juga obat-obatan dan vitamin dan juga makanan yang bergizi teratur, Allah sembuh sendiri dalam 2-3 hari Bu. Oke, baiklah dokter, terima kasih sekali atas penjelasannya. Mudah-mudahan yang lagi sakit COVID segera sembuh ya dokter ya, karena kan ringan gejalanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.